Bab 542, Meng Chong menunjukkan kekuatannya. Seorang diri mengintimidasi 3 Juelo. Pada tahap seni bela diri, Wu Tu telah mendorong teknik kultivasinya hingga ke titik ekstrim, dan serangan agresifnya telah mencapai tahap terkuatnya. Namun, Meng Chong tetap tenang dan kalem. Raut wajah pemimpin aliansi dari 3 bangunan ekstrim tampak muram. Apakah Wu Tu akan kalah? Ini adalah masalah yang mempengaruhi reputasi gedung 3 ekstrim, kehormatan dan aib sekte roh, dan setelah menjinakkan kesombongan aliansi Lizu, akankah mereka sekarang dipermalukan oleh seorang kultivator bebas? Menggerakkan jari-jarinya secara halus, dia ingin campur tangan secara diam-diam, tetapi dia melihat pemimpin aliansi dari aliansi Lizu menatapnya dengan senyum di wajahnya, tampaknya menunggu dia untuk campur tangan. Jantungnya berdebar kencang, mengingat instruksi dari sekte atas Balai Bela Diri 1000, dan rasa takut memenuhi dirinya. Sekte roh mungkin bukan yang pertama melanggar aturan konfrontasi jenius, tetapi mereka bisa memaksa aliansi segala zaman untuk melanggarnya. Adapun pertimbangan apa yang melatar belakangi hal ini, dia tidak tahu. Karena sekte atas telah menyampaikan perintah seperti itu berarti ada faktor-faktor dalam aliansi segala usia yang bahkan harus diperhitungkan oleh sekte atas. Setelah merenung sejenak, pemimpin aliansi dari gedung 3 ekstrim duduk tetapi tetap mengirim pesan kepada Meng Chong. Meng Chong, aku adalah pemimpin aliansi dari gedung 3 ekstrim. Melihat bakat bela dirimu yang luar biasa dan ilmu pedangmu yang luar biasa, kau tak diragukan lagi seorang jenius langka dalam dao pedang. Bagaimana kalau bergabung dengan gedung 3 ekstrim? Selama kau bergabung dengan gedung 3 ekstrim, gelar jenius pertama dalam dao pedang akan menjadi milikmu, dan aku bisa merekomendasikanmu ke sekte atas Aula Bela Diri 1000. Begitu kau bergabung dengan sekte atas Aula 1000 Bela Diri, kau akan menjadi jenius sekte roh transendental. Mengingat adanya hierarki aliansi dari 3 bangunan ekstrim, bagaimana seorang kultivator lepas dapat menahan godaan untuk menjadi prajurit sekte spiritual? Terutama ketika ada kesempatan untuk menjadi jenius di sekte roh transenden di Aula 1000 Bela Diri. Meng Chong mengangkat alisnya, dan melirik ke arah pemimpin aliansi dari gedung 3 ekstrim di luar panggung bela diri. Melihat dia menoleh, pemimpin aliansi dari gedung 3 ekstrim langsung menunjukkan senyum, mengangguk sedikit, mengharapkan Meng Chong bergabung. Melihat ini, pemimpin aliansi dari aliansi Lizu merasakan sentakan di hatinya, bergumam, ini tidak baik. Jika Meng Chong benar-benar bergabung dengan gedung 3 ekstrim, itu pasti akan menjadi kabar buruk bagi mereka. Lebih lanjut, ia juga tahu bahwa bagi sebagian besar kultivator lepas, bergabung dengan sekte spiritual dan menjadi prajurit sekte spiritual adalah kesempatan untuk bangkit melampaui status mereka yang sederhana. Sangat sedikit yang mampu menahan godaan ini. Baru saja hendak mengirim pesan kepada Meng Chong dan mencoba merayunya, bahkan siap menjanjikan harta karun untuk mengamankannya, Meng Chong tertawa dingin. Sebelumnya, ia merespons dengan tenang, tetapi tiba-tiba, ia menyerang dengan pedangnya. Pedang yang sangat kuat dan tak tergoyahkan itu memotong lapisan aura pedang, menghancurkan banyak sinar cahaya pedang, dan bahkan menjatuhkan pedang Wu Tu dari tangannya. Dengan jatuhnya pedang ini, Wu Tu hancur menjadi abu. Wajah pemimpin aliansi gedung 3 ekstrim langsung berubah muram, niat membunuh membuncah, dia tiba-tiba berdiri, melotot ke arah Meng Chong. Di panggung seni bela diri, Meng Chong berdiri dengan pedang di tangan, merenungkan wawasan yang diperoleh dari pertempuran ini. Sedangkan untuk niat membunuh dari pemimpin aliansi bangunan 3 ekstrim, dia sama sekali tidak peduli. Pemimpin aliansi dari aliansi Lizu tersenyum, menatap pemimpin aliansi dari gedung 3 ekstrim, dan berkata dengan santai, konfrontasi jenius punya aturannya sendiri. Jangan bilang kau mau ikut campur. Pemimpin aliansi dari gedung 3 ekstrim duduk kembali dengan ekspresi muram. Setelah membunuh Wu Tu, Meng Chong menyarungkan pedangnya dan berkata dengan dingin, ku dengar gedung 3 ekstrim punya 3 jenius. Wu Tu salah satunya. Keahlian pedangnya biasa-biasa saja dan tidak top. Aku penasaran, bagaimana dengan tinju Bao Sheng? Aku, Meng Chong, sang tinju tak terkalahkan, menantang Bao Sheng dari gedung 3 ekstrim. Para seniman bela diri yang berkumpul. Barusan dia adalah master pedang, sekarang dia menjadi tinju tak terkalahkan. Akan tetapi, semua orang tahu bahwa Meng Chong sedang menghadapi gedung 3 ekstrim. Mereka bertanya-tanya, mungkinkah Meng Chong mempunyai dendam terhadap gedung 3 ekstrim? Arogan, dari gedung 3 ekstrim,
sesosok tubuh yang tinggi dan tegap muncul di udara dan mendarat di panggung seni bela diri. Fisiknya yang berotot sebanding dengan Meng Chong. Tinjunya terbungkus sepasang sarung tangan, dan wajahnya dipenuhi amarah. Karena Meng Chong telah menantangnya secara terbuka, Gedung 3 Ekstrim tidak punya pilihan selain merespons. Jika mereka dipaksa oleh seorang kultivator lepas untuk menolak bertarung, akankah Sekte Roh Papan Atas masih punya muka? Ayo, mulai pertarungan sengit. Meng Chong tidak menggunakan pedangnya, melainkan mengepalkan tinjunya. Ia langsung bertarung dengan Bao Sheng, dengan tangan kosong. Meskipun Bao Sheng dipersenjatai dengan sarung tangan artefak spiritual, dan Meng Chong hanya bertangan kosong, keganasan tinjunya bahkan lebih kuat. Ia bahkan langsung menggunakan tangan kosongnya untuk menangkis pukulan Bao Sheng. Tabrakan langsung dan keras, di panggung seni bela diri, mereka hanya bisa melihat dua sosok berotot, bertarung dalam jarak dekat, tinju ke daging. Meskipun Bao Sheng dipersenjatai dengan sarung tangan, selama pertempuran sengit, ia sering menghindari serangan Meng Chong, dan jelas berada dalam posisi yang sulit. Di sisi lain, Meng Chong, dengan tubuh telanjangnya, langsung menangkis pukulan Bao Sheng, bahkan tanpa mengerutkan kening. Tidak ada luka yang tersisa di tubuhnya yang kekar. Para penonton tercengang. Betapa mengerikannya bentuk tubuh itu. Hasil pertarungan itu tidak mengejutkan sama sekali. Bao Sheng hancur oleh pukulan dan berubah menjadi abu. Para seniman bela diri tak kuasa menahan diri untuk menelan ludah. Pemuda botak ini tidak terlihat terlalu garang, tapi kenapa dia begitu kejam? Dia bahkan meledakkan lawannya menjadi abu. Pertarungan hebat itu membuat Meng Chong, otot-ototnya melonjak, memancarkan gelombang panas, merasakan tubuh emas abadi miliknya telah membaik setelah pertarungan ini, dan efek dari teknik 100 pemurnian palu surgawi telah meningkat secara signifikan. Seni bela diri kultivasi tubuh dapat ditampilkan dengan lebih gagah berani saat bertarung dan dapat memperoleh peningkatan lebih lanjut. Di mana Lu Yi berani bertarung? Ia bermaksud menantang ketiga orang jenius dari Gedung 3 Ekstrim. Kota Daxuan bergolak, Wu Tu dan Bao Sheng yang terkenal telah terbunuh. Terlebih lagi, Meng Chong akan menantang Lu Yi. Dia bermaksud menghancurkan ketiga orang jenius di Gedung 3 Ekstrim. Para penggarap lepas bahkan lebih gembira, merasa lega. Punggung mereka tegak saat berjalan, mereka tidak lagi takut saat bertemu prajurit sekte spiritual, melainkan mengangkat kepala tinggi-tinggi. Bab 543, Meng Chong menunjukkan kekuatannya. Seorang diri mengintimidasi 3 Juelo bagian 2. Semua prajurit dari sekte spiritual tampak sangat muram. Mereka mengutuk dalam hati si sampah dari Menara 3 Absolut yang telah dikalahkan oleh seorang kultivator bebas. Para petarung tangguh dari aliansi Lizu semuanya tersenyum. Meskipun Meng Chong bukan jenius dari aliansi segala zaman, ia adalah seorang kultivator bebas. Selama ia tidak berada di pihak yang sama dengan sekte spiritual, ia akan menjadi orang yang mereka dukung. Awasi orang-orang dari sekte spiritual. Jika mereka berani bergerak, jangan ragu, kita tidak boleh membiarkan Meng Chong diserang secara diam-diam. Pemimpin aliansi Lizu berkata dengan suara serius. Dipahami, sekelompok orang kuat dari aliansi Lizu mengangguk dengan penuh semangat. Penguasa Menara 3 Absolut memasang ekspresi muram, hatinya bergejolak karena hasrat membunuh. Namun, ketika ia melirik orang-orang kuat dari aliansi Lizu, ia tak punya pilihan selain menekan hasrat membunuhnya. Aturan konfrontasi jenius tidak dapat dilanggar oleh sekte spiritual terlebih dahulu. Itulah perintah yang dikeluarkan oleh atasan, sama sekali tidak ada tindakan nyata yang dapat diambil di bawah pengawasan. Mengenai gerakan backhand, mereka harus memastikan gerakan tersebut tidak akan ketahuan, tanpa kemungkinan terekspos. Namun jelas, All Against Alliance tidak akan memberi mereka kesempatan seperti itu. Lu Yi, dengan tombak di tangan, melangkah ke panggung bela diri. Tanpa sepatah kata pun, ia melancarkan serangan bagai petir sambil mengacungkan tombaknya bagai naga. Rentetan serangan dahsyat itu bagaikan banjir bandang yang menyapu Meng Chong. Meng Chong menggerakkan tangannya dan menangkap pedangnya. Dengan satu ayunan, dia melepaskan serangan yang tampaknya tak tertandingi. Penguasa langit dan bumi. Seperti yang diharapkan, Lu Yi meninggal. Para lelaki kuat dari Menara 3 Absolut semuanya memasang wajah muram, seakan-akan yang paling mereka inginkan adalah mengupas Meng Chong hidup-hidup. Meng Chong, sang pemenang, yang telah melawan 3 jenius teratas, tetap tak meninggalkan panggung bela diri. Ia berdiri tegak dengan pedang di tangan, melihat sekeliling, dan berseru dengan lantang, "Aku, Meng Chong,
menantang para jenius dari alam roh, siapa yang akan mengajariku? Kesunyian, tidak seorang pun menanggapi. Ketiga jenius teratas dari Menara Tiga Absolut sudah mati. Siapa yang berani bertindak gegabah sekarang? Terlebih lagi, Meng Chong telah bertarung dengan tiga jenius top dan tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Dia bermaksud meneruskan pertempuran. Meng Chong mengerutkan kening, lalu berbicara lagi, sebagai seorang kultivator lepas. Aku, Meng Chong, menantang para jenius dari klan sekte spiritual. Adakah yang bisa mengajariku? Dia menekankan 4 kata, penggarap lepas, hanya mencoba memprovokasi para jenius dari klan sekte spiritual. Dipermalukan oleh seorang kultivator bebas sungguh tak tertahankan bagi klan-klan sekte spiritual ini. Demi menyelamatkan muka dan menjunjung tinggi martabat sekte spiritual, mereka terpaksa mengirim seseorang untuk bertarung. Tetap saja, tak seorang pun muncul. Bukankah sekte spiritual selalu bersikap arogan? Bukankah mereka meremehkan kita, para kultivator lepas? Bagaimana mungkin, di titik ini, mereka semua tak berguna? Yang disebut jenius dari sekte spiritual sungguh tidak berguna. Mereka mempraktikkan teknik kultivasi terbaik, mendapatkan sumber daya kultivasi terbanyak, menikmati perlakuan terbaik, namun mereka lebih buruk daripada seorang kultivator biasa. Benar, mereka begitu sombong, mengklaim bahwa sekte spiritual memiliki para jenius sejati sementara kultivator lepas tidak, mereka agak keras kepala. Sekarang mereka sudah diundang untuk bertarung, kenapa mereka tidak? Sampah sekte spiritual yang tak punya nyali. Suara-suara ejekan dan sarkastis terdengar dari kerumunan. Mereka adalah orang-orang dari aliansi segala usia. Saat ejekan mulai terdengar, para petani lepas yang menonton juga mulai ikut bergabung. Ini adalah kesempatan emas untuk menginjak-injak sekte spiritual, dan kesempatan yang jarang datang. Mengapa mereka melewatkannya? Pada titik ini, semua seniman bela diri dari sekte spiritual memasang ekspresi mengerikan. Mungkinkah ini pertempuran tanpa kemungkinan kematian? Pada saat itu, sebuah suara malu-malu bertanya. Meng Chong menoleh ke arah suara itu. Suara itu berasal dari seorang murid dari suatu klan yang tampaknya ingin naik ke panggung untuk bertarung, tetapi ragu-ragu karena takut kalah dan terbunuh, sehingga ia enggan naik ke panggung. Ya, aku, Meng Chong, bukan orang yang haus darah. Pertarungan maut itu bukan ideku. Orang-orang dari Menara Tiga Absolutlah yang ingin mati. Meng Chong menyentuh kepalanya saat mengatakan ini. Orang-orang kuat di Menara Tiga Absolut menjadi semakin tidak bahagia. Tetapi sesungguhnya Wutulah yang mengusulkan pertarungan maut. Mereka benar-benar tidak bisa menyalahkan Meng Chong untuk ini. Kalau begitu aku akan bertarung. Si jenius klan menghela napas lega saat mendengar ini. Dan pertempuran dimulai lagi. Akan tetapi, kejeniusan dari klan ini, meskipun tidak lemah, masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan tiga kejeniusan dari Menara Tiga Absolut. Dalam beberapa gerakan, dia dikalahkan oleh Meng Chong. Setelah yang pertama naik panggung, lebih banyak jenius dari sekte spiritual berdatangan. Meskipun mereka bermaksud membuatnya lelah dengan bertarung satu demi satu, Meng Chong hanya kecewa. Mereka terlalu lemah, yang tidak akan banyak membantu meningkatkan tubuh emas abadi miliknya. Dia mengalihkan pandangannya dan menatap ke arah para tetua Menara Tiga Absolut. Aku tahu orang-orang tua dari Menara Tiga Absolut mungkin ingin mengulitiku hidup-hidup. Sekarang, aku memberimu kesempatan. Adakah tetua di bawah tahap tengah manusia surgawi Dewa Pemurnian yang berani melawanku? Semua orang terkejut. Meng Chong sebenarnya menantang para tetua Menara Sanjue. Hati-hati, Meng Chong. Pemimpin aliansi Lizu bergegas untuk membujuknya. Tidak perlu diskusi lebih lanjut. Adakah Dewa Pemurni manusia surgawi tingkat menengah atau di bawahnya yang berani melawanku? Aku, Meng Chong, memberimu kesempatan untuk membalas dendam. Meng Chong menyatakan dengan tegas. Baiklah, kalau begitu aku akan memenggal kepalamu. Seorang tetua dari Menara Sanjue memanjat panggung dengan tombak. Seorang dewa surgawi yang memurnikan manusia di tahap tengah, kekuatan yang paling dekat dengan tahap akhir. Bagus, ayo bertarung. Meng Chong, dengan darahnya yang mengalir deras, maju dengan pedangnya untuk membunuh. Berita itu menyebar dari kota Dasuan, menarik minat para seniman bela diri yang mendengarnya, sementara nama Meng Chong, sang master pedang, mulai menyebar. Seorang tetua Menara Sanjue dipenggal. Ada orang lain. Meng Chong terus menantang. Berani sekali. Tetua lain dari Menara Sanjue turun ke panggung,
mengacungkan bilah harta karun, melepaskan teknik rahasia mereka langsung dari sana. Setelah memenggal 3 tetua menara Sanjue secara berturut-turut, momentum Meng Chong melambung tinggi, mengejutkan semua pihak. Semua orang yang bangga dengan Li Zu menjadi murung dan menundukkan kepala. Terlalu kuat. Setelah sekian banyak pertempuran, dia masih dalam kondisi prima. Apa dia tidak lelah? Kamu, Dewa Pemurnian tahap akhir manusia surgawi dari Menara Sanjue, berani bertarung. Meng Chong meningkatkan tantangannya. Baiklah, mengincar Menara Sanjue-ku, ya. Mari kita lihat seberapa hebat kemampuanmu. Seorang pendekar Dewa Pemurnian tahap akhir dari Menara Sanjue menaiki panggung sambil membawa tombak. Wajah Meng Chong serius. Kekuatan manusia surgawi Dewa Pemurnian tahap akhir sangat luar biasa, meskipun telah mencapai alam niat ilahi yang sempurna, ia tidak boleh lengah. Akan tetapi, dengan mengandalkan tubuh emas abadi yang tangguh, dia tidak perlu takut pada apapun. Ledakan. Kali ini, armor emas abadi menyelimuti tubuh Meng Chong, membuatnya tampak seolah-olah seluruh tubuhnya mengenakan armor emas, tampak agung. Teknik bela diri macam apa ini? Saya tidak tahu, tidak pernah terdengar. Semua prajurit gemetar karena terkejut. Seorang petarung tangguh dari Sekte Roh menatap Meng Chong tanpa berkedip dengan ekspresi cemberut. Pertarungan itu sangat sengit. Zirah emas abadi Meng Chong bahkan tertusuk beberapa kali, tetapi tubuhnya tetap utuh. Tubuh macam apa ini? Kenapa begitu mengerikan? Itu sebanding dengan artefak spiritual. Saat seruan kaget memenuhi udara, tiba-tiba terdengar suara seorang wanita, sulit sekali, aku ingin mencobanya. Para prajurit, jumlah seniman bela diri di kota Dasuan meningkat, dan akhirnya, Sekte Roh dan aliansi segala zaman harus menjaga ketertiban. Mereka yang belum mencapai alam manusia surgawi agung dilarang berkumpul di panggung pertempuran, untuk mengurangi kerumunan. Nama Meng Chong bergema di kota Dasuan. Sementara itu di kota Dasuan, saat Meng Chong tengah menunjukkan kekuatannya, Su Yan telah mengalahkan Kei Yun Hong, sehingga memperoleh pengalaman langsung mengenai kekuatan mengerikan yang ditimbulkan oleh kekuatan suci Kei Yun Hong. Dia tidak membunuh Kei Yun Hong dalam pertarungan ini, karena itu bukanlah pertarungan sampai mati. Dengan kekuatannya yang meningkat lagi, Su Yan berangkat menuju tujuan berikutnya. Di sebelah timur negara bagian Luo, keluarga super kelas 1, keluarga Mu di mana dia akan menantang kejeniusan keluarga tersebut, Mu Feiming. Keluarga Mu, baik dalam hal kekuasaan maupun reputasi di negara Luo, jauh melampaui Sekte Qiming dan Kerajaan Changyun. Namun, keluarga Mu relatif rendah hati dibandingkan dengan yang lain. Namun, tidak semua orang di keluarga Mu yang rendah hati itu rendah hati. Generasi terakhir melahirkan seorang jenius yang tak tertandingi, dan berkat kejeniusan ini, reputasi keluarga Mu yang biasanya rendah hati di domain Ling segera meroket. Mu Feiming, si tukang selingkuh dari keluarga Mu, meraih ketenaran di wilayah Ling berkat kebejatannya. Perselingkuhannya menjadi perbincangan hangat di dunia bela diri. Tentu saja, hal ini juga mengundang banyak masalah bagi keluarga Mu, seperti kawin lari dengan tunangan tuan muda dan terlibat asmara dengan seorang janda dari keluarga bangsawan. Hal ini menyebabkan banyak masalah bagi para tetua keluarga Mu. Untuk membereskan kekacauan yang dibuat Mu Feiming, mereka membayar kompensasi berkali-kali lipat dengan sumber daya keluarga. Akhirnya, mereka mencarikan seorang istri bagi Mu Feiming untuk mengendalikannya. Namun, hanya beberapa hari setelah menikah, ia kembali berselingkuh. Istrinya, dengan frustrasi, kembali ke keluarga asalnya dan mulai menyelesaikan masalah dengan wanita-wanita yang pernah diselingkuhi Mu Feiming. Meskipun kenakalan Mu Feiming sering menimbulkan masalah, dan keluargamu harus membayar cukup banyak untuk membersihkan kekacauannya, Mu Feiming berbakat dan kuat. Dia telah mencapai tahap puncak manusia surgawi Dewa Pemurni. Para tetua keluargamu memiliki rasa cinta sekaligus benci terhadap seorang jenius seperti dirinya. Bab 544, langsung ke pintu mereka dan injak wajah mereka. Ada rumor bahwa anak hilang dari keluargamu mungkin bisa menjadi makhluk tertinggi. Namun, cara untuk menjadi makhluk tertinggi hanya tersedia di Sekte Roh Transcendent. Apakah keluargamu bisa mendapatkannya masih belum pasti. 10 tahun yang lalu, anak hilang dari keluargamu menghilang tanpa jejak. Di tahun yang sama, seorang wanita cantik, ditemani seorang anak laki-laki berusia 12 atau 13 tahun, tiba di depan pintu keluargamu. Anak laki-laki ini adalah anak hasil hubungan gelap anak yang hilang, yang tertinggal selama petualangannya.
Wanita cantik itu hanyalah seorang petani lepas. Setelah mengetahui hal ini, pasangan sang anak yang hilang itu sangat marah hingga hampir meledak. Dia menyebut anak itu bajingan dan ingin membunuhnya. Namun, para tetua keluargamu, setelah melihat anak laki-laki itu memiliki tubuh spiritual, merasa tercengang. Warisan anak itu tidak penting. Selama dia mewarisi garis keturunan keluargamu dan memiliki bakat luar biasa, itu sudah cukup. Itulah kenyataan di keluarga bangsawan. Para tetua mengabaikan keberatan dan kemarahan Tang Jinyan, bahkan memperingatkannya untuk tidak menyimpan dendam terhadap anak ajaib keluargamu. Hal ini membuat Tang Jinyan sangat kesal hingga dia tidak tahan lagi tinggal di keluargamu. Anak laki-laki ini sekarang adalah anak ajaib keluargamu, Mu Feiming. Karena khawatir ia akan mewarisi moral ayahnya yang buruk, para tetua mendisiplinkannya dengan ketat untuk mencegah anak ajaib lain tersesat. Su Yan menatap Mu Feiming dan tak kuasa menahan rasa heran. Bagaimana mungkin fitur alis pria ini begitu mirip dengan adik perempuannya, Su Lingxiu. Kemiripan fitur wajah bisa saja hanya kebetulan. Su Yan tidak terlalu mempermasalahkannya. Lagi pula, banyak orang di dunia ini yang mirip. Lagi pula, kemiripan mereka hanya sedikit pada fitur wajah. Mu Feiming menatap Su Yan dengan saksama. Reputasi Su Yan telah menyebar ke seluruh negara Luo. Dengan kemampuannya membunuh Yu Changfeng dan pemimpin sekte pedang, mustahil baginya untuk menandingi Su Yan. Cai Yunhong dari dinasti Awan Langit juga telah dikalahkan. Sekarang, dialah anak ajaib terakhir yang bertahan di negara Luo. Sekalipun dia tahu dirinya kalah, dia tidak punya pilihan selain bertarung. Saudara Su, mari kita mulai. Mu Feiming menarik napas dalam-dalam. Su Yan mengangguk. Setelah mengalahkan Mu Feiming, tujuan selanjutnya adalah negara bagian Qianwu, wilayah Balai Seribu Bela Diri. Sekte roh transenden tetap acuh tak acuh, tanpa satupun keajaiban yang muncul sejauh ini. Sepertinya mereka menunggu saat yang tepat untuk menghancurkan semua keajaiban lainnya sekaligus. Dia berencana untuk menantang mereka secara langsung di gerbang Balai Seribu Bela Diri, sehingga memaksa anak ajaib mereka untuk menampakkan diri dan langsung menginjak-injak muka Balai Seribu Bela Diri. Para tetua keluargamu sangat gugup. Ketenaran Su Yan telah menyebar ke seluruh negara bagian Luo. Sejauh ini, semua lawannya, kecuali Cai Yunhong, telah dibantai, abunya disebar. Teman Su, tolong tunjukkan belas kasihan. Jangan merusak keharmonisan. Keluargamu kami punya beberapa obat spiritual kelas atas yang kuyakini sangat cocok untukmu. Tetua keluargamu diam-diam mengirim pesan kepada Su Yan. Su Yan, melihat Su Yan terdiam, tetua keluargamu semakin cemas. Keluargamu akhirnya melahirkan seorang jenius yang berbudi luhur dan dihormati oleh generasi muda. Jika dia mati, itu akan menjadi kehilangan besar bagi mereka. Orang ini adalah satu-satunya pilihan untuk posisi kepala keluargamu, yang masih kosong. Anak yang hilang itu yang harus disalahkan. Ia tidak hanya menjadi beban, tetapi juga tidak tertarik mengelola urusan keluarga, sehingga posisi kepala keluarga menjadi kosong. Tepat ketika tampaknya seorang anak ajaib baru akan mengambil alih posisi kepala keluargamu dan memimpin keluargamu menuju kemakmuran yang berkelanjutan, jika Su Yan, sang tiran ini, membunuhnya, keluargamu niscaya akan mengalami kerusakan yang parah. Teman Su, bagaimana kalau 12 obat spiritual kelas atas? Itu saja yang bisa keluargamu berikan saat ini. Tetua keluargamu menggertakkan giginya dan berkata. Su Yan mengangguk. Tawaran obat spiritual itu memang murah hati, dan kualitasnya pun sangat baik. Mengapa dia menolaknya? Lagi pula, dia tidak pernah berniat membunuh Mu Feiming. Lagi pula, mereka tidak memiliki permusuhan atau perselisihan di antara mereka. Melihat Su Yan setuju, tetua keluargamu sangat gembira dan segera menyampaikan pesan lain. Teman Su, bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Keluargamu bisa menawarkan 5 obat spiritual kelas atas lagi untuk menunda kekalahanmu atas anak ajaib kami. Bagaimana? Su Yan, melihat ke arah tetua keluargamu dan kemudian ke arah Mu Feiming, yang siap menghadapi takdirnya dan berjuang demi kehormatan keluargamu, Su Yan tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas. Mu Feiming sungguh sangat dihargai dalam keluarganya. Mengenai keluargamu, Su Yan telah melakukan beberapa penelitian. Keluarga itu ahli dalam mengolah pengobatan spiritual dan membuat ramuan. Tak terelakkan lagi, mereka pasti memiliki persediaan pengobatan spiritual yang melimpah. Ramuan keluargamu terkenal tidak hanya di negara bagian Luo, tetapi juga di wilayah Ling.
Namun, Su Yan merasa ramuan keluargamu merupakan pemborosan sumber daya. Su Yan mengangguk dan setuju. Lagi pula, obat spiritual kelas atas adalah harta karun yang langka. Bahkan setelah harta karun Sekte Yusen dan keluarga Su terkumpul, jumlah obat semacam itu pun tidak banyak. Sekte Yusen dan keluarga Su relatif lebih miskin di antara sekte spiritual, apalagi jika dibandingkan dengan keluargamu. Setelah berpikir sejenak, Su Yan menyampaikan pesan kepada tetua keluargamu, jika aku bertarung dengan anak ajaibmu selama 1/4 jam, berapa banyak obat spiritual kelas atas yang dapat kau berikan? Tetua keluargamu tercengang, bertarung selama 1/4 jam. Jika itu sampai terbongkar, itu artinya anak ajaib keluargamu itu telah mampu menahan serangan Su Yan tanpa terkalahkan selama 1/4 jam. Itu akan menjadi peningkatan besar bagi reputasinya. Jika ketenaran dan reputasi Su Yan meningkat, reputasi anak ajaib keluargamu juga akan meningkat. Tetua keluargamu menggertakkan giginya dan berkata, 50 obat spiritual kelas atas. Kita benar-benar tidak punya lagi. Su Yan tak kuasa menahan rasa takjub. Keluargamu, sebagai keluarga bangsawan pengobatan spiritual, mungkin memiliki metode untuk mengolah obat spiritual kelas atas. Itulah sebabnya mereka memiliki begitu banyak koleksi obat spiritual kelas atas. 100. Su Yan tidak mempercayai kata-kata tetua keluargamu dan langsung mengajukan penawaran. Dengan baik, tetua keluargamu ragu sejenak, lalu akhirnya, dengan gigi terkatup dan ekspresi kesakitan, berkata, baiklah, setuju. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa mampir lagi di episode berikutnya ya. Kamu bisa dukung channel ini dengan like dan subscribe biar kami bisa terus bercerita untukmu. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Cerita belum berakhir, pastikan kamu nggak ketinggalan bab berikutnya.